Halo, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Memlani. Kali ini kita akan membahas tentang gabungan bangun datar, khususnya membahas tentang keliling dan luas. Oke, sebelum Memlani mulai, seperti biasa, persiapkan alat tulis kalian beserta buku yang kalian perlukan nantinya untuk mencatat. Oke, kita langsung untuk yang pertama. Sebelum kita membahas tentang gabungan bangun datar, kita perlu mengenal macam-macam bangun datar. Bangun datar terbagi menjadi 8 macam bangun datar. Yang pertama adalah persegi, kedua adalah persegi panjang, yang ketiga segitiga, yang keempat jajar genjang, yang kelima belah ketupat, yang keenam trapesium, yang ketujuh layang-layang, dan yang kedelapan adalah lingkaran. Untuk keliling dan luas sudah Memlani rangkumkan. Yang perlu kalian perhatikan untuk menghitung keliling, ya. Keliling berarti kita mengelilingi sisi terluar dari bangun tersebut. Sebagai contoh misalnya persegi. Persegi mempunyai 4 sisi, maka untuk menghitung kelilingnya adalah sisi, tambah sisi, tambah sisi, tambah sisi, atau bisa diringkas menjadi 4 kali sisi. Begitupun juga untuk segitiga, karena memiliki 3 sisi, maka 3 kali sisi. Jajar genjang juga sama, 4 kali sisi terluarnya. Kalian jumlahkan semua, dan belah ketupat juga sama, jumlahkan semua sisi terluar. Trapesium juga sama, jumlahkan semua sisi terluar. Begitupun juga layang-layang. Nah, untuk persegi panjang sebenarnya sama, yaitu menjumlahkan keempat sisi terluarnya. Tapi kita mengenal istilah untuk persegi panjang. Untuk sisi yang terpanjang kita bisa sebut sebagai panjang, sedangkan sisi yang terpendek kita sebut sebagai lebar. Maka untuk menghitung kelilingnya yaitu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Sedangkan untuk lingkaran kalian sudah mengenal di pembahasan sebelumnya, yaitu pi kali diameter, atau bisa juga dicari dengan 2 kali pi kali jari-jari. Sedangkan untuk luas, untuk persegi yaitu sisi kali sisi, persegi panjang, dan seterusnya sampai lingkaran, kalian bisa lihat pada tabel yang sudah Memlani sediakan. Oke, sudah bisa dipahami? Memlani harap kalian bisa ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke contoh soal yang pertama. Oke, yang contoh soal yang pertama diketahui bangun seperti ini, semisal panjang ini adalah bangun A, B, C, dan D. Ya. AB diketahui panjangnya semisal adalah 20. Dan BC panjangnya adalah 14 cm. Oke. Pertama kita cari keliling, ya. Untuk keliling, kalian ingat adalah menjumlahkan semua sisi terluar. Maka untuk bangun ini, Memlani gambar ulang ya. Nah, kalau kalian bisa lihat, misalnya kita buat garis putus-putus di sini, maka bisa kalian lihat di sini adalah gabungan dari bangun datar, persegi panjang, dan juga setengah lingkaran. Ya, maka untuk
mencari luasnya nanti kalian mencari luas persegi panjang dan luas setengah lingkaran. Oke, maka kita cari dulu untuk kelilingnya ya. Panjang AB tadi 20, panjang BC nya adalah 14. Maka kita cari dulu untuk keliling adalah, kita mulai dari titik ini ya, titik A, 20 ditambah 14, kita jumlahkan semua sisi terluar, ditambah 20 ditambah, nah untuk menghitung garis lengkung ini bagaimana? Nah, untuk menghitung garis lengkung ini, kalian ingat, ini adalah ini adalah busur lingkaran, setengah lingkaran. Maka kita juga bisa cari dengan menghitung panjang setengah keliling lingkaran, yaitu setengah kali pi kali diameter. Maka karena diameternya adalah 14, maka kita pakai pi 22/7 kali 14. Kita beri tanda kurung karena ini sendiri menghitung keliling setengah lingkaran ini yang Memlani beri arsri ya. Oke, nah ini. Maka kita jumlahkan 20 tambah 20 ditambah 14 menjadi, oke bagus, 54 ditambah setengah kali 22/7 kali 14, ini bisa disederhanakan 2 dengan 22, 22 bagi 2 yaitu 11, sedangkan 7 dengan 14 kita bisa coret 14 bagi 7 yaitu 2. Maka 11 kali 22 adalah 11 kali 2 adalah 22. Maka 54 ditambah 22 ketemu 76. Oke, ini untuk menghitung keliling. Oke, bisa dipahami? Oke, bagus. Berikutnya untuk menghitung luas, tadi sudah Memlani sampaikan, ini adalah gabungan dari bangun persegi panjang dan setengah lingkaran. Maka tadi panjangnya ini adalah 20 dan ini panjangnya 14. Maka kita cari dulu luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Maka panjangnya 20 kali 14. Ketemu? Oke, betul, 280. Nah, sedangkan untuk luas setengah lingkaran, yaitu setengah kali pi kali jari-jari kali jari-jari. Kita masukkan setengah dikali, karena diameternya 14 maka jari-jarinya adalah 7 kali 7. Maka kalau kelipatan 7 kita gunakan pi-nya adalah 22/7. Kita sederhanakan, 22 dibagi 2 ketemu 11, 7 dibagi 7 ketemu 1. Maka tinggal 11 kali 7 yaitu hasilnya 77. Baru ini kita jumlahkan. Mengapa kita jumlah? Karena gabungan dari kedua bangun lingkaran dan persegi panjang itu saling berhimpitan.
maka luasnya kita gabungkan. 280 ditambah 77 betul, yaitu 357 cm persegi. Oke, bisa dipahami? Oke, bagus. Berikutnya oke, sekarang kita punya contoh yang kedua. Terdiri atas bangun apa ini? Ya, bagus. Bangun trapesium dan setengah lingkaran. Nah, untuk mencari keliling, tadi sudah Memlani sampaikan, yaitu kita hitung sisi terluar dari bangun tersebut. Ingat, untuk yang bagian ini, ya, ini adalah kosong. Ya, jadi bangun setengah lingkaran ini memotong di dalam bangun trapesium. Ya, ingat ya. Oke, bagus. Sekarang kita hitung dulu untuk keliling. Maka untuk menghitung keliling kita perlu tahu bagaimana panjang dari CB ini. Nah, bagaimana cara mencari panjang CB? Kita bisa mencarinya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Ya. Panjang CB itu adalah akar dari CF kuadrat ditambah FB kuadrat. Panjang CF di gambar kita ketahui adalah 7 kuadrat, sedangkan panjang FB adalah 8 kuadrat. Maka 7 kuadrat ketemu, pintar, 49 ditambah 8 kuadrat 64. Maka hasilnya, oke, betul, akar dari 113. Karena kita tidak bisa mengeluarkan akar 113, kita biarkan saja. Ya. Oke. Maka untuk menghitung keliling adalah kita mulai dari titik A ya. Ini titik A. Ya. 8 ditambah panjangnya F, panjangnya EF itu sama dengan ini, sama dengan panjangnya DC, yaitu 14 ditambah 8 ditambah sisi miring tadi ketemu, ditambah sisi miringnya ketemu akar 113 ditambah panjangnya CD adalah 14 dan panjangnya DA sama seperti panjangnya BC, yaitu akar 113. Maka sama dengan, untuk yang angka kita jumlahkan menjadi 1. 8 tambah 14 tambah 8 ditambah 14 ketemu, bagus, 44. Sedangkan kalian bisa lihat akar 113 nya ada berapa? Oke, pintar, ada 2. Maka 2 kali akar 113, atau bisa kita tulis menjadi 44 ditambah 2 akar 113. Apa perlu kita cari untuk akar 113? Oke, tidak perlu. Maka hasilnya kita biarkan seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami? Nanti bisa kalian catat di buku kalian ya untuk cara mencari panjang CB. Ya. Kita bisa gunakan dengan ini, namanya rumus Pythagoras. Oke.
Bisa? Oke, sekarang berikutnya bagaimana cara mencari luasnya? Seperti kalian lihat tadi Memlani sampaikan, bangun setengah lingkaran ini memotong di dalam bangun trapesium. Ya, jadi tidak berhimpitan tapi memotong di dalamnya. Maka untuk mencari luas total kita bisa hitung luas total adalah luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran. Oke, kita cari untuk luas trapesium. Kalian ingat tadi luas trapesium adalah setengah kali jumlah sisi tersejajar kali tinggi dikurangi setengah lingkaran setengah kali pi kali r kuadrat. Kita masukkan angkanya, setengah kali jumlah sisi sejajarnya di sini adalah tadi 8, sedangkan ini 14 dan ini 8, maka jumlah totalnya adalah bagus, adalah 30. Karena jumlah maka kita beri kurung lagi di sini, ditambah sisi atasnya 14 kurung tutup kali tingginya adalah 7 dikurangi setengah kali jari-jarinya di sini kita bisa lihat yaitu ketemu 7, maka kita gunakan pi 22/7 kali 7 kali 7 ya. Oke, sama dengan setengah dikali 44 dikali 7, kita beri tanda kurung, ditambah dikurang setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. Kita sederhanakan, 44 dibagi 2 ketemu 22, ini 22 bagi 2 ketemu 11, 7 dengan 7 habis. Maka kita tinggal hitung hasil akhir, 22 kali 7 154 dikurangi 11 dikali 1 kali 7, maka ketemu 7. Maka tinggal kita hitung 154 kurangi 77 adalah, ya betul, adalah 77 cm persegi. Oke, bisa dipahami anak-anak? Ya. Nah, dari kedua contoh maka bisa disimpulkan jika kedua bangun datar tersebut membentuk gabungan ya, saling berhimpitan. Artinya kedua bangunnya itu saling bergabung di luar bangun yang lainnya. Tidak di dalamnya, tapi di luar. Maka untuk menghitung luasnya adalah luas bangun datar 1 ditambah luas bangun datar yang kedua. Sedangkan jika kedua bangun datar tersebut membentuk gabungan yang saling berpotongan, yaitu memotong di dalamnya seperti contoh yang kedua tadi, maka kita untuk menghitung luas total kita bisa menggunakan rumus luas bangun datar yang besar atau yang sebagai wadah utuhnya dikurangi bangun datar yang memotong di dalamnya. Oke, bisa dipahami? Ya, bagus. Nah, itu yang perlu kalian pelajari mengenai
gabungan bangun datar, khususnya tentang keliling dan luas. Ya, untuk keliling itu paling mudah. Kalian cukup menjumlahkan semua sisi terluar. Ya, tapi hati-hati untuk yang gabungan bangun datar yang dimana saling memotong di dalamnya. Jangan sampai sisi yang di luarnya pun kamu juga ikut hitung. Memang kembalikan seperti ini. Nah, ini jangan sampai kamu hitung. Nah, ini jangan kamu hitung ya. Tapi yang perlu dihitung adalah sisi ini, dan oke, bagus di dalamnya nih. Ya. Jelas? Oke. Nah, sekian yang perlu Memlani sampaikan. Memlani harap kalian catat nanti selesai di akhir pelajaran yang Memlani sampaikan saat ini. Sampai ketemu lagi di pokok bahasan lainnya. Tetap jaga kesehatan, kebersihan diri kalian, dan semangat terus untuk belajar. Oke, sampai jumpa.